Indonesia has a significant potential in the maritime sector. Of the 90 million tons of global marine fishery resources, approximately 13% originates from Indonesia. However, the current fishing practices are excessive and do not meet established standards, resulting in a threat to the sustainability of fish resources and the welfare of fishermen. Responding to this issue, the government, through the Ministry of Marine Affairs and Fisheries, has issued the Measured Fishing Policy and the Government Regulation Number 11 of 2023, which is planned to be implemented starting in 2024. Due to the need for additional preparation to refine the policy, the government has temporarily postponed the implementation until now. Amid the postponement period, on June 2, 2024, the Minister of Marine Affairs and Fisheries, Sakti Wahyu Trenggono, conducted a trial for the measured fishing policy before the full implementation of the policy. The trial has been applied in Zone 3, which is part of the Fisheries Management Area of the Republic of Indonesia 718. This area includes the Aru Sea, Arafura Sea, and the eastern part of the Timor Sea. During the trial period, 187 fishing vessels from the northern coast of Java, which fish in the Zone 3 waters, are able to sell their catch to the fish management companies in that zone, which will be distributed later to the local markets in Java, and some will be exported. There are also regulations regarding fish quotas that will involve vessel types, fishing areas, permits, and post-production non-tax state revenue. However, it raises both pros and cons from fishermen, academics, and environmental activists. Hence, a dialogic process is needed, allowing stakeholders to comprehend the policies. Selama ini, penangkapan ikan dilakukan oleh nelayan-nelayan besar yang ada di Jakarta, tapi menangkap di Papua sana, di WPP 108. Nelayannya berasal dari Jakarta, dari Jawa, sementara sumber daya yang ada di Papua. Tentu itu adalah merupakan suatu kerugian besar bagi wilayah Papua misalnya. Ini sebagai contoh. Mengapa? Karena hasil tangkapan mereka setelah selesai menangkap ikan mereka kembalikan ke Jakarta. Lantas daerah mendapat kontribusi apa dari hasil sumber daya yang mereka miliki? Ya, PNBP itu sangat bermanfaat sekali ya bagi masyarakat itu karena apa? Mereka memberikan kontribusi pasca tangkap, kemudian negara mengembalikan itu kepada masing-masing provinsi atau kabupaten. Belum ada kejelasan apakah nelayan kecil turut mendapatkan kuota. Memang dalam PP itu kami membaca bahwa nelayan kecil akan diberikan kuota secara khusus. Tapi kami juga bertanya lagi, mbok nelayan kecil itu nelayan kecil yang seperti apa? Ya. Apakah kami terkategori nelayan kecil atau nelayan lokal sebenarnya? Nanti kalau lihat di PP itu juga kami lihat ya masih membingungkan. Ya. Nah, termasuk tadi klasifikasi nelayan kecil dan nelayan lokal ini belum terperinci secara jelas. Ada definisi yang tidak ajik ya, definisi yang tidak kokoh. Kalau kita baca undang-undang lain, undang-undang perikanan, undang-undang perlindungan nelayan ya, dan undang-undang sejenis itu menyebut nelayan kecil, nelayan tradisional itu nelayan yang menggunakan kapal di bawah 10 gross ton. Nah, lalu di Undang-Undang Cipta Kerja yang dirujuk oleh PPPIT itu jadi di bawah 5 gross ton. Tapi di dalam regulasi ini itu nggak disebut sama sekali ukuran kapal. Karena di dalam PIT ini, Bapak Ibu sekalian, itu ada 3 kuota. Kuota untuk industri, kuota untuk nelayan, dan kuota bukan untuk tujuan komersil ya. Nah, bayangkan nelayan-nelayan kita itu kemudian harus menempuh prosedur yang disamakan dengan industri dalam mendapatkan kuota. Nah, inilah yang sebenarnya perlu kita atur, yang mana daerah yang kita boleh tangkap, mana yang kita tidak boleh menangkap ikan. Tapi kembali pertanyaannya terhadap penangkapan ikan terukur tadi, zona industri itu untuk siapa? Kapal ukuran berapa yang bisa masuk ke sana? Dan kemudian memang kebijakan atau law enforcement-nya juga harus dibuat dengan sebaik-baiknya, karena kuota itu akan bisa menyebabkan price grading, kuota busting, dan kemudian bisa ditransfer juga nanti kuotanya kepada orang lain.
Untuk merespon gagasan-gagasan yang telah disampaikan oleh para narasumber sebelumnya, telah hadir bersama kami Bapak Ukon Ahmad Furkon selaku Direktur Perizinan dan Kenelayanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Halo Pak. Halo. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Pak, ini kita akan berdiskusi panjang terkait dengan Oke. kebijakan penangkapan ikan terukur. Siap. Banyak sekali yang akan kita bahas, terutama Bapak sudah melihat nih pernyataan dari para narasumber. Tapi saya ingin membuka diskusi ini dengan satu pertanyaan simpel, Pak. Ya. Mengapa kebijakan ini penting untuk dilaksanakan? Pertama adalah aspek biologi ekologi. Ini menjadi sangat penting dan menjadi hulunya, atau kata Pak Menteri ini adalah panglimanya, terdepannya. Karena apa? Karena perikanan tangkap ini kan berbasis sumber daya alam. Kalau kita mengelolanya tidak bijaksana, otomatis bisa tidak berkelanjutan, kurang lebih seperti itu. Kemudian aspek yang kedua tentu adalah ekonomi. Ya. Agar tata kelola kemudian pemanfaatannya memberikan manfaat yang optimal dari sisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi. Kemudian selain pertumbuhan adalah aspek pemerataannya. Kemudian yang berikutnya tentu aspek sosial. Aspek sosial itu tadi ujung-ujungnya tata kelolanya ini agar bisa memberikan kesejahteraan. Nah, terkait dengan penangkapan ikan terukur ini sangat identik dengan zonasi, Pak. Namun saat ini kan yang dimana menjadi perdebatan gitu, Pak, di kalangan khususnya kalangan nelayan. Ini adalah terkait dengan kuota, Pak. Beberapa bilang bahwa adanya ketidakajekan definisi. Jadi kuota industri ini sebenarnya buat siapa? Kuota nelayan ini buat nelayan kecil dan lokal ini perbedaannya apa? Jadi secara ringkasnya, untuk kewenangan pemerintah pusat adalah kapal 5 sampai dengan 30 GT dan kapal di atas 30 GT yang beroperasi di atas 12 mil. Jadi kalau misalnya para pelaku usaha yang memiliki kapal 5 sampai dengan 30 atau di atas 30 yang akan beroperasi di atas 12 mil, itu perizinannya harus dari kementerian. Karena semuanya berbasis IT, aplikasi berbasis web dan paperless. Kita tidak mengeluarkan dokumen izin, pelaku usaha tinggal download aja PDF, di print dan seterusnya. Untuk kapal 5 sampai dengan 30, jadi hanya 5 sampai dengan 30. Kalau di atas 30 udah nggak bisa karena tadi harus ke kementerian. Jadi kalau gubernur itu kapal 5 sampai dengan 30, daerah operasinya sampai dengan 12 mil di wilayah administrasinya. Bagaimana dengan kapal di bawah 5 GT? Kan ada kapal sampai dengan 5 GT, ini yang disebut sebagai nelayan kecil. Kalau nelayan kecil ini, dia tidak perlu perizinan berusaha dalam bentuk CP, tetapi dia cukup NIB dan sertifikat standar. Kemudian tidak perlu bayar pungutan apapun, kemudian menangkap ikan boleh kemana saja, tidak dibatasi dan seterusnya. Jadi kalau untuk nelayan kecil ini kemudahannya sangat luar biasa. Nah kemudian kaitannya tadi dengan kuota, memang istilahnya agak sedikit tricky mungkin ya, karena ada kuota industri, ada kuota nelayan lokal, ada kuota nelayan kecil, kan kurang lebih seperti itu. Nah kuota industri ini sebetulnya adalah kuota yang diberikan untuk kapal-kapal yang perizinan berusahanya dikeluarkan oleh kementerian. Jadi kuota untuk yang operasinya di atas 12 mil lah kurang lebih. Itu disebut kuota industri. Jadi kuota industri itu adalah kuota izin pusat lah kurang lebih begitu sebetulnya. Kemudian kalau kuota nelayan lokal adalah kuota yang diberikan untuk kapal-kapal yang perizinan berusahanya dikeluarkan oleh gubernur. Jadi kuota sampai dengan 12 mil gitu perbedaannya. Oke, baik, berarti kan selama ini banyak beberapa yang menangkap bahwa yang boleh di atas 12 mil ini hanya kapal dari 30 GT saja, 30 GT ke atas. Namun sebenarnya dari 5 GT ke atas pun itu boleh ya Pak ya? Sangat boleh. Di atas 12 mil, cuman perbedaannya mengurus izinnya kemana? Ya, betul sekali, sangat boleh. Tapi izinnya kalau memang operasinya di atas 12 mil, ya izinnya dari kementerian. Nah kita tahu nih Pak, pada Juni lalu di Bapak Sakti ini baru meresmikan modeling PIT Pak gitu, di zona 3 gitu. Ini modeling sebelum nanti diterapkan penuh gitu kebijakan penangkapan ikan terukur gitu. Yang tadi Bapak jelaskan gitu, secara teknis ini diimplementasikan dalam modeling ini. Nah sampai saat ini seperti apa Pak evaluasinya? Prosesnya sudah sangat panjang. Dari Januari kita ajak diskusi dengan para pemangku kepentingan, dengan para pelaku usaha, dan ujung-ujungnya tentu ini adalah kaitannya dengan bisnis kan. Bisnis hulu hilir, kalau misalnya si kapal atau si ikan itu mendaratkan di zona yang bersangkutan, sebetulnya banyak hal yang harapannya kita bisa dapat
misalnya kaitannya dengan efisiensi operasional. Karena kalau ikan dari zona 3 dibawa ke Jawa, proses pulang pergi aja membutuhkan waktu panjang, BBM yang mahal dan seterusnya. Nah kalau misalnya ikan itu didaratkan di zona 3, otomatis dari daerah penangkapan ikan ke Pelabuhan Pangkalan kan dekat nih. Kemudian setelah didaratkan di Pelabuhan Pangkalan baru diangkut oleh kapal angkut. Sehingga harapannya ada proses efisiensi dari operasional penangkapan dan pengangkutan ikan. Kemudian karena waktunya semakin pendek, otomatis harapannya ikan yang didaratkan juga semakin bermutu karena waktu antara penangkapan dengan pendaratannya menjadi semakin efisien. Nah ini yang kita uji cobakan ke para pelaku usaha, ya khususnya pada saat modeling ini di zona 3. Salah satu nelayan industri ini sempat saat saya tanyakan gitu, bagaimana ini kendalanya gitu. Ya. Mereka mengatakan bahwa ini spesies yang baru bisa diterima oleh perusahaan pengelola ikan ini, baru beberapa spesies dari puluhan spesies yang mereka tangkap. Berarti termasuk dengan hal ini ya, yang terus disosialisasikan kepada para nelayan. Iya, iya betul. Jadi intinya kan pasti ujung-ujungnya ini kan untuk kepentingan bersama, termasuk pastinya kepada para pelaku usaha kan. Mustahil sebuah transformasi yang kita buat ini untuk para pelaku usaha seperti ini aja terus kan gitu kan. Tapi untuk kepentingan pelaku usaha juga supaya bisnisnya semakin efisien, keuntungannya semakin tinggi dan seterusnya. Nah pada saat proses misalnya tadi kita menguji coba bagaimana kalau ikan yang ditangkap di satu zona didaratkan di zona yang bersangkutan, artinya kan pasarannya juga harus ada. Ya, pembelinya harus ada di zona 3 itu kan. Ini yang terus kita diskusikan. Ini yang sedang terus kita upayakan dan kita diskusikan dengan para pelaku usaha, baik itu pemilik kapal maupun para pembeli ikan itu. The measured fishing policy is part of the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries efforts to provide maximum benefits from our sources. Feedback is needed to refine policy, ensure the sustainability of fish resources, and improve the welfare of fisheries. They are also needed to maximize the benefits of nature for us and for the future generations.